Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktania Ramadhani dengan NIM P01720123446, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan matkul Keperawatan Jiwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Baik, dimulai dari pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Kemudian, jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama ada usaha retail. Usaha retail adalah bisnis yang menjadi barang atau jasa secara langsung kepada konsumen untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Contoh usaha retail yang biasa kita jumpai seperti toko kelontong dan toko serba. Yang kedua, startup bisnis. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada dalam fase pengembangan untuk terus mengembangkan produk dan menemukan target pasar yang tepat. Yang ketiga, industri kreatif. Industri kreatif sendiri merupakan proses menciptakan kreativitas yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok yang nantinya akan menjadi produk ekonomi. Jenis-jenis industri kreatif ada banyak seperti kuliner, fashion, periklanan, fotografi, musik, TV, dan radio. Selanjutnya, usaha apa sih yang saya pilih? Saya memilih usaha pecah belah atau yang dikenal dengan perabotan rumah tangga, karena ini adalah usaha keluarga yang sudah dirintis oleh orang tua saya. Selain itu, saya ingin meneruskan dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Saya juga melihat potensi besar dalam bidang ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tua saya merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan usaha ini, sekaligus menjaga dan menghargai apa yang sudah mereka bangun selama ini. Kemudian, alasan lain saya memilih usaha pecah belah yaitu karena usaha ini memiliki potensi yang stabil dan permintaan pasar yang terus ada, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan bisnis. Selain itu, saya melihat peluang untuk terus mengembangkan usaha ini dengan inovasi, memperluas jaringan, dan menawarkan produk berkualitas. Usaha ini juga sesuai dengan minat saya dalam bidang perdagangan, sehingga saya merasa yakin untuk menjadikannya sebagai pilihan usaha. Selanjutnya, bagaimana sih mempromosikan produk pecah belah ini? Yaitu yang pertama dengan pasar tradisional, yaitu jual produk di pasar tradisional karena tempat ini menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Yang kedua, gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, konten visual buat foto dan video produk dengan pencahayaan yang baik yang memperlihatkan detail, motif, atau fungsi produk. Yang ketiga, word of mouth, yaitu promosi dari mulut ke mulut, yaitu berikan layanan yang ramah dan jaga kualitas produk agar pelanggan mau merekomendasikan ke tetangga atau keluarga. Yang keempat, kerjasama dengan toko kelontong. Titipkan produk di toko kelontong atau warung yang sering dikunjungi warga desa. Yang kelima, kelompok ibu-ibu PKK. Manfaatkan pertemuan kelompok ibu-ibu PKK untuk memamerkan produk. Tawarkan presentasi singkat, diskon khusus, atau paket hemat untuk pembelian kelompok. Yang keenam, penggunaan spanduk, yaitu pasang spanduk di tempat strategis seperti depan rumah, toko, atau pasar. Yang ketujuh, tawarkan diskon atau paket bundling, yaitu berikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Buat paket bundling, misalnya 1 set piring, gelas, dan mangkuk dengan harga spesial. Selanjutnya, cara mencegah kerugian, yaitu dengan pengelolaan stok yang efisien. Pencatatan stok, gunakan sistem pencatatan stok yang rapi untuk mengetahui barang yang cepat laku atau lambat terjual. Kemudian hindari overstock, hindari menimbun barang terlalu banyak untuk mencegah risiko kerusakan atau barang tidak laku. Pengadaan barang berkala, lakukan pembelian barang berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar. Yang ketiga, lokasi dan penyimpanan yang tepat. Simpan barang di tempat yang aman, kering, dan jauh dari risiko jatuh atau tertimpa. Yang ketiga, kelola keuangan dengan bijak. Pantau arus kas secara teratur untuk menghindari pengeluaran tidak perlu. Pisahkan dana untuk operasional investasi dan cadangan. Yang keempat, mitigasi risiko, kerusakan atau kehilangan. Pasang kamera pengawas atau CCTV di toko untuk pemantauan aktivitas.
Yang kelima, evaluasi secara berkala. Tinjau laporan penjualan dan kerugian secara rutin untuk mengidentifikasi produk yang kurang laku atau rawan rusak. Hentikan produk yang tidak menguntungkan dan fokus pada barang yang diminati pasar. Selanjutnya, cara mendapatkan keuntungan. Yang pertama, pilih produk yang diminati pasar, yaitu riset tren, dengan cari tahu produk pecah belah atau perabotan yang sedang populer, seperti set piring estetik, gelas kaca minimalis, atau peralatan dapur fungsional. Yang kedua, dapatkan barang dengan harga rendah, yaitu cari supplier terbaik, yaitu dengan beli dari produsen langsung atau grosir untuk mendapatkan harga murah. Yang ketiga, penetapan harga yang kompetitif. Hitung harga jual dengan cermat, dengan tambahkan margin keuntungan, tetapi tetap kompetitif dibandingkan dengan harga pasar. Yang keempat, strategi penjualan yang efektif, yaitu dengan online marketplace, dengan memanfaatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada untuk menjual produk secara online. Yang kelima, membeli dengan harga murah. Cari supplier atau grosir yang menawarkan harga lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Yang keenam, evaluasi dan inovasi. Analisis produk mana yang paling diminati dan lebih menguntungkan. Fokus pada produk tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kewirausahaan dan usaha apa yang saya pilih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.